Jadi saya yakin bahwa di balik keterbatasan teman-teman penyandang disabilitas itu pasti ada kelebihannya. Saya berusaha mungkin untuk nggak komplain dengan keadaan, tapi berusaha untuk menginisiasi. Dengan adanya silaturahim ini ya, apalagi dikasih buku menuju Indonesia inklusi ini, ya paling tidak saya pribadi akan semakin paham gitu ya. Basarnas harus ikut serta mengambil kesempatan, ini merupakan tugas negara. Dan Basarnas harus mengambil peran untuk itu. Karena kita udah ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang akomodasi yang bagaimana saat bencana. Contoh ya Pak ya, saya sebagai seorang penyandang disabilitas tuli, ketika tahu kebakaran kan nggak bisa dengar. Ya, tahu dari mana kita gitu. Berarti kita harus ada simulasi bencana sesering mungkin dimanapun, karena kayak nggak tahu kalau misalkan kebakaran saya harus lari kemana, ya kan? Kalau ada gempa saya harus lari kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Kita jumpa lagi dalam podcast Basarnas, SAR Talk. Sesuai dengan tagline-nya, Search the Inspiration and Rescue the World. Sesuai dengan tagline-nya, kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Kali ini benar-benar berbeda. Dari sisi usia, seperti putri saya yang pertama, umurnya nggak jauh beda. Ini luar biasa. Tapi jabatannya luar biasa. Beliau adalah salah seorang staf khusus Presiden Joko Widodo. Siapa beliau? Ini saya panggil Mbak Angki Yudhistia. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Angki bisa hadir di podcast Basarnas SAR Talk. Jadi ini tagline-nya unik Mbak Angki. Jadi SAR itu mungkin banyak masyarakat yang tahu Search and Rescue. Tetapi tagline dari SAR Talk ini adalah Search the Inspiration and Rescue the World. Script. Sobat SAR, tadi sebelum acara ini saya dikasih buku Mbak Angki. Ternyata ini adalah buku yang keempat. Betul Mbak Angki ya? Betul. Saya melihat halaman pertamanya saja sangat terinspirasi sekali. Luar biasa. Mbak Angki, mungkin sebelum kita bincang-bincang ya, suka kopi? Nanti Teh boleh ya? boleh? Teh boleh, kopi boleh ya? Boleh. Boleh. Minum segala ya. Minum segala. Iya. Mbak Vina, kopi untuk Mbak Angki. Harus nyoba Mbak Angki. Kopi di SAR Talk ini enak. Kita coba kopinya juga Kita boleh. coba. Kita harus coba ini. Apa ini Mbak Vina. ini kopinya. Ini kopi. Jadi ini cangkirnya saja Mbak Angki. Logo SAR Talk. Supaya tahu kita sedang mencari inspirasi. Terima kasih ya. Ada Pak. Boleh minta foto sama Mbak Angki nggak? Wah. boleh. Yuk kita foto. Ini apa itu? Kita foto bareng yuk. Selfie aja. Oh, selfie ya. Oke. Ini yang namanya kesempatan dalam kesempitan ini ya. Sosok yang sangat inspiratif. Wah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sri Kandi, Pak. Iya, luar biasa Mbak Angki ini ya. Lanjut. Ya, terima kasih banyak. Iya. Itu namanya kesempatan dalam kesempitan tadi ya. Silakan. Jadi kita lebih santai hari ini kita ngobrolnya. Iya. Kita santai-santai aja. Kita nikmati kopi sambil ngobrol ya. Ya, saya yakin Mbak Angki akan memberikan inspirasi banyak dalam bincang-bincang kita yang santai ini. Terima kasih. Gimana Mbak Angki? Terima kasih juga Pak. Tuh, kita tukeran buku hari ini. Dari Pak Haris juga kepemimpinan yang kooperatif. Baru buku yang pertama ini, Mbak Angki sudah keempat ini. Gak apa-apa, kan saya belajar kepemimpinan dari senior. Menuju Indonesia inklusi, luar biasa ini. Terbatas bukan tak mampu. Keren ini tulisannya Mbak Angki.
Jadi Ini, buku ini memang atas arahan Pak Presiden. oh iya, Bagaimana Indonesia ini lebih menuju Indonesia yang inklusi yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. iya. Iya, saya lihat di luar negeri luar biasa ya. Aksesibilitasnya, ya infrastruktur ya. Betul. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk sini, kan saya juga penyandang disabilitas, Pak. Hmm. Jadi harus pakai alat bantu dengar. Oh, Sebentar, gitu? teman-teman. Nah, nih. Oh iya. Jadi Ini sejak lahir seperti itu. Jadi nggak dari lahir sebenarnya, Hmm. dari usia 10 tahun. Jadi kalau nggak pakai alat ini nggak dengar. Hmm. Jadi harus pakai alat, Iya. terus sama lihat gerakan bibirnya. Oh iya. Kebanyakan Pak waktu pandemi COVID kemarin semua pakai masker semua, Iya. dan harus bertugas pula, susah. Susah ya. Tapi karena kepemimpinan kolaboratif, Hmm. jadi kita sinergi bersama. Iya. Kepemimpinan kolaboratif ini Mbak Angki, ini kita men-shifting, memindahkan yang namanya ego menjadi eko. Mm-mm. Jadi kita nggak boleh ego, tapi kita harus eko. Bukan urusan SAR misalnya ya, atau kemanusiaan. Bukan urusan aku atau saya, tetapi urusan kita bersama. Betul. Saya kira setuju. mungkin sama nih dengan ini. Iya, betul. Untuk menuju situ nggak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Setuju. Boleh cerita Mbak Angki, Yes. kenapa umur 10 tahun itu kok tiba-tiba Oke. ada permasalahan dengan apa itu? Jadi saya itu dari usia waktu lahir itu sama seperti yang lainnya, bisa dengar dan segala macam. Jadi karena orang tua yang pindah-pindah, ketika usia 10 tahun itu ikut bapak dinas ke Indonesia Timur. Hmm. Jadi di Indonesia Timur itu terus kena malaria. Jadi malaria itu demam tinggi banget. Ya. Jadi abis itu juga dikasih antibiotik. Hmm. Jadi antara dua pilihannya, antara malarianya Iya. atau karena antibiotiknya, sehingga penurunan telinga tuh makin lama makin turun. Turun. Nah, jadi itulah yang membuat tadinya itu sama seperti yang lainnya, gitu. Tapi menjadi disabilitas nggak bisa dengar, terus terbatas semua ya Pak ya. Nggak bisa dengar juga, teman juga terbatas, ya, pengetahuannya juga terbatas. Zaman dulu kan nggak ada handphone secanggih kayak zaman sekarang, nggak Iya, ada. Semua kita harus mencari informasi banyak hal. Tapi itulah yang membuat saya merasa bahwa berbeda pada zaman dulu. Tapi saya nggak pengen dianggap berbeda, karena kita tuh semua sama-sama sebagai manusia. Iya, betul. Gimana caranya saya berusaha untuk nyaman dengan diri sendiri, itu karena bantuan dari orang tua. Bagaimana bisa melewati masa-masa itu? Wah, prosesnya panjang banget. Saya sekolah dulu itu sekolah umum, sekolah negeri. Dulu sekolah inklusi itu belum ada ya Pak. Iya. Jadi kalau sekolah di sekolah luar biasa itu kan nggak banyak zaman dulu. Jadi karena saya ikut orang tua saya pindah-pindah, jadi saya di sekolah yang umum. Jadi susah, berteman susah, terus pelajaran tuh susah, terus banyak hal yang nggak bisa mendapatkan informasi dengan cepat, karena kan nggak bisa dengar itu. Jadi aksesibilitas itu berupa tulisan juga zaman dulu tuh juga jarang banget. Tapi yang bisa melewati itu adalah karena orang tua itu nggak menganggap saya itu sebagai aib keluarga. Jadi kan masih banyak orang yang menganggap itu adalah disabilitas. Itu dulu kan cacat ya. Iya. Terminologi udah diubah jadi disabilitas. Jadi itu nggak dikurung di rumah, tapi dibiarkan untuk mengekspresi sekolah setinggi mungkin. Iya. Terus abis itu berteman dengan siapa aja, nggak boleh pilih-pilih teman. Jadi sehingga itu yang membuat mental blocknya itu lebih kuat, lebih tangguh. Luar biasa. Dan sekarang pendidikannya sudah S2 ya? S2. S2, luar biasa. Komunikasi Pak. Komunikasi lagi? Kontradiktif ya. Udah tahu nggak bisa denger, ngambil komunikasi pula gitu. S1, S2 komunikasi? S2 juga. Oh, S2. S1 komunikasi, S2 komunikasi. Luar biasa. Nanti S3-nya komunikasi ya? Iya. Sekarang bergerak di dunia komunikasi. Dunia komunikasi. Ini luar biasa nih Sobat SAR. Ya, tidak ada yang namanya keterbatasan itu ya. Betul. Di balik Kalau keterbatasan. iya, di balik keterbatasan tadi itu ya Allah memberikan sesuatu kemampuan yang luar biasa. Ya itulah saya percaya bahwa ciptaan Tuhan itu nggak pernah ada yang salah. Iya. Tinggal disyukuri, dijalani, ternyata berjalan.
dan sekarang jadi staf khusus presiden. Betul. Luar biasa. Yes. Itu bukan jabatan remeh-temeh itu, jabatan bergengsi itu. Dan usianya masih benar-benar muda, nggak jauh dengan anak saya. Yes. Itu saya nomor 1. Aduh, ke senior. Nggak terasa, usia udah ini. Tapi luar biasa. Ini yang saya terus terang, wah, saya waktu WA Mbak Angki ya, ternyata Mbak Angki memberikan respon, ya Allah, seorang staf khusus gitu ya. Ya, Anda sibuk dengan itu tapi langsung menjawab dan mau berkenan hadir di sini, luar biasa. Dan saya ingat Mbak Angki waktu itu juga ke Sriwijaya Air waktu kecelakaan, hadir seperti itu. Yes. Jadi pada waktu itu, waktu kasus Sriwijaya itu saya ke sana juga melihat dan melaporkan kepada Pak Presiden juga. Jadi sehingga besoknya atau 2 hari kemudian betul. Bapak langsung datang juga kan. Dan saya juga sangat mengapresiasi bentuk komunikasi Basarnas. Saya juga belajar pada waktu itu bentuk komunikasi Basarnas itu menurut saya itu udah tepat dan bagus banget, sehingga membuat masyarakat itu mendapatkan informasi itu dengan informatif. Iya. Berarti hari ini mungkin kalau waktu itu belum sempat berterima kasih, hari ini atas nama Basarnas kami ucapkan terima kasih nih. Yes. Presiden sampai hadir, memberikan apresiasi, respon yang luar biasa, perhatian sama kami-kami yang melakukan pencarian dan pertolongan, penyelamatan ya. Saya juga Terima kasih. waktu bilang sama Bapak Presiden dan juga jajaran beliau. Jadi kemarin waktu saya mendatangi di tempat case itu, tim Basarnas itu benar-benar informatif sekali dan tahu bagaimana step by step penanganan saat bencana tanggap daruratnya. Iya, iya. Terima kasih. Dan Basarnas sekarang ini sudah sertifikasi internasional loh. Kemarin kan ikut dikirim ke Turki ya. Oh ya? Iya. Wah, keren. Jadi tim user Basarnas sudah sertifikasi internasional. Wah, Tambah profesional. Kenapa? Iya. Mbak Angki bisa cerita nih, kok bisa jadi staf khusus itu ceritanya gimana nih? Jadi sebelum menjadi staf khusus itu saya hanyalah penyandang disabilitas biasa ya Pak ya. Cuman memang hanya berinisiatif. Dulu saya punya gerakan melalui Yayasan Disable Enterprise pada waktu itu. Disable Enterprise. Ya, jadi saya yakin bahwa di balik keterbatasan teman-teman penyandang disabilitas itu pasti ada kelebihannya. Cuman kami mengakui bahwa hidup menjadi seorang penyandang disabilitas itu susah di Indonesia. Gimana sih kita bisa menjadi agen perubahan? Saya berusaha mungkin untuk nggak komplain dengan keadaan, tapi berusaha untuk menginisiasi. Jadi dengan gerakan melalui Yayasan Disable Enterprise itu, saya membuat pendidikan soft skill untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan saat ini udah 10 tahun dan dari 2011 berarti 12 tahun ya. Itu kurang lebih database kita itu 100.000 penyandang disabilitas yang mendapatkan manfaat. 120.000? Yes, 100.000 pada 100.000 waktu ya. itu. Nah, sehingga saya bangkit. Saya mau catat dulu tadi ada yang penting tadi itu. Nggak komplain dengan keadaan, tapi menginisiasi. Luar biasa ini. Karena ya benar, kalau kita komplain terus-menerusan, kapan kita bisa bergerak maju? Bergerak, betul. Ya susah sih, tapi bukan berarti kita nggak bisa kan. Nah, sehingga pada waktu itu entah gimana caranya, mungkin Bapak Presiden punya timnya yang pernah berada di lingkungan yang seperti ini sama, atau berada di semacam. Terus saya dipanggil ke istana pada waktu itu, melalui dari Mensasnek dulu, Pak Pratikno. Beliau mengatakan bahwa Pak Presiden itu sudah mendapatkan data-data informasi tentang Angki. Jadi beliau menawarkan untuk menjadi staf khusus. Mbak Angki berkenan nggak? Terus saya bilang, tugasnya kita ngapain ya Pak? Ya kan? Tugas kita, karena memang sebelumnya itu memang ada kayak FGD gitu. FGD yang isinya anak-anak muda. Anak-anak muda tuh pinter-pinter, lulusan luar negeri, lulusannya pokoknya semuanya non-disabilitas. Yang disabilitasnya cuma 1 pada waktu itu. Tapi saya sempat insecure juga dong. Tapi maksudnya kita semua di sini generasi muda yang punya bidangnya masing-masing gitu. Jadi saya merasa saya nggak mau berkecil hati karena apa yang saya kerjakan ini adalah memang passion yang udah lama saya lakuin.
Jadi ya pada akhirnya dipanggil lah, terus abis itu saya diskusi apa yang diharapkan Pak Presiden dari saya. Bapak bilang bahwa minta tolong dibantu untuk mengakomodir masalah-masalah isu disabilitas yang belum diselesaikan. Sehingga kesempatan itu nggak datang 2 kali ya Pak ya. Iya. Jadi saya bilang memang saya muda, kalah dengan pengalaman, tapi saya sangat mengapresiasi sekali Pak Presiden waktu itu adalah memberikan kesempatan generasi muda untuk belajar dan maju melalui ya. prosesnya. Kepemimpinan itulah yang membuat saya langsung luluh gitu. Jadi maksudnya oke, kita ambil kesempatan ini dan sambil belajar. Iya. Gitu. Akhirnya terpilih ya. Yes. Itu semacam assessment mungkin ya. Ada banyak anak muda itu ya. Banyak banget anak muda pada waktu itu. Jadi dengan bidangnya masing-masing, hingga pada waktu itu saya ingat banget tanggal 21 November 2019 itu yang kita di istana dengan teman-teman yang lainnya itu ada 7 ya, ada 7 dengan teman-teman staf khusus presiden yang milenial. Kita dikenalin satu persatu dengan bidangnya masing-masing. Jadi itu saya ngerasa bahwa Pak Presiden ini mengangkat derajat saya sebagai penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan dan harapan baru untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Luar biasa ya Presiden Jokowi. Yes. Dan beliau punya terobosan untuk itu. Yes. Mengangkat yang muda-muda tadi itu ya menjadi staf khusus. Yes, setuju karena Bapak juga waktu itu bertanya apa yang negara lakukan untuk disabilitas. Pak, disabilitas itu jumlahnya 21 juta jiwa. 21 juta jiwa. 21,9 hampir 22 juta jiwa. Artinya 8,5%. Memang yang harus diakomodir itu adalah negara harus hadir sama penyandang disabilitas. Jadi salah satu cara yang harus dilakukan itu adalah peraturan dan kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas. Nah, kita memang punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tapi pemerintah akan sulit untuk bergerak untuk melakukan program yang tepat sasaran apabila belum ada peraturan turunannya. Jadi ketika saya masuk peraturan turunan itu baru ada 1 deh kalau nggak salah. Jadi saya kira dengan peraturan turunan yang sebanyak itu 5 tahun selesai, tapi atas izin Bapak, udah Bangki boleh mengakomodir ini semua dengan sinergi kementerian lembaga. 1 tahun Pak, 7 PP, 2 Perpres disahkan oleh Pak Presiden. Yes. Dan sekarang terlihat ya kebijakan pemerintah dalam rangka untuk penyandang disabilitas tadi itu banyak sekali ya. Soal infrastruktur saya melihat ya, terus transportasi ya, itu sudah ada perubahan-perubahan ya. Kita lihat di bandara dan sebagainya ya. Dan Basarnas sendiri juga pernah membuat ini loh, buku sosialisasi SAR Kutusul itu dalam bentuk braille. Dan pernah kami sampaikan ke Kementerian Sosial untuk itu. Dan kita juga ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang tanggap darurat ya penyandang disabilitas. Itu jadi ya itu bagaimana implementasi dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Nah itu ya nanti yang terus ya kami ya dengan BNPB dan kementerian yang lain termasuk Kementerian Sosial perlu nanti kita benar-benar mengimplementasikan peraturan tadi itu. Betul. Ini yang perlu kolaborasikan ini. Yes. Nah, ini menarik tadi. Ini setelah Mbak Angki tadi bercerita tentang bagaimana terpilihnya ya menjadi salah satu staf khusus presiden ya. Tadi ada 7 orang ya. Yes. Yang milenial. Yang milenial, ya. Sejak 2019. Apa nih tugas-tugas yang selama ini diemban dan dilaksanakan? Yes, tugasnya berbeda-beda Pak. Jadi kita itu bertujuh itu masing-masing punya kapasitas masing-masing. Bahwa ada yang bagian santri, ada yang bagian UMKM, ada yang bagian Papua, ada yang bagian inovasi disabilitas. Gitu. Jadi kami bergerak itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Jadi memang kalau dibilang susah banget Pak, apalagi tahun 2020 kita langsung pandemi ya Pak. Iya betul. 2020, 21, 22 itu pandemi, semua pakai masker. Kalau saya jelas nggak terdengar ya semua, tapi
pada saat itu kita tahu Pak, di saat semua orang pada WFH kayaknya kita nggak bisa ya. Iya. Karena kita kayak garda gitu yang harus menyiapkan banyak hal. Jadi dulu itu kita ikut Bapak Ratas, ikut Bapak kunjungan kerja, terus meeting dengan kementerian lembaga. Itu kita sambil belajar. Dan tugas-tugasnya juga banyak banget. Kalau saya itu kan dulu awal-awalnya pernah ditunjuk menjadi juru bicara Pak Presiden. Komunikasi ya. Komunikasi. Iya kan? Sulit lagi. Hingga pada akhirnya karena urusan disabilitas itu banyak banget, akhirnya Pak Presiden bilang, Angki coba untuk inovasi untuk perkembangan disabilitas biar cepat selesai. Itu akhirnya ya itu tugas-tugasnya tuh sesuai ada di buku ini semua. Dari hulu ke hilir. Dari peraturan pemerintah kita punya rancangan induk penyandang disabilitas, dimulai dari pendataan dengan bersama Dukcapil, terus bersama Kementerian Sosial juga untuk inget banget kita sama-sama mewujudkan Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas. Yes, dalam sejarah Pak. Sebelumnya kita belum ada. Dan saat ini kepemimpinan Pak Presiden itu ada Komisi Nasional Disabilitas. Terus habis itu dengan Kementerian Tenaga Kerja sehingga jumlah penyandang tenaga kerja penyandang disabilitas itu meningkat. Kita kerjasama juga dengan Kementerian UMKM dan Koperasi. Penyandang disabilitas itu lebih banyak menjadi UMKM, Kementerian BUMN untuk menerima tenaga kerjanya dan masih banyak lagi. Jadi semua ini pekerjaan yang multisektoral. Dan juga kita juga pernah waktu itu inget banget aku ke Basarnas yang di Yogyakarta karena waktu itu sempat tergempa ya gunung meletus kan. Terus memastikan di sana bahwa penyandang disabilitas pemilahan datanya, terus bagaimana rehabilitasinya, terus bagaimana di tenda penyelamatannya, terus gimana penyandang disabilitas itu juga supaya nggak trauma saat bencana. Tuh saya mendengarkan dengan seksama di Basarnas di daerah itu, oke, semua itu tersusun dan tertata. Jadi sekarang datanya sudah ini ya, sudah tertata ya. Wah, ini saya juga lihat apa itu soal tantangan disabilitas tadi di masa pandemi. Ya tadi Mbak Angki tadi cerita soal bagaimana sulitnya semua orang pakai masker dan sebagainya. Ini ternyata sudah dituangkan dalam tulisan ini Mbak Angki ya. Pak Presiden tahu mengingatkan. Ini penasaran nih, saya pengen membaca bener ini. Luar biasa tulisannya nih. Tega nggak tega anak harus mandiri. Ini nampaknya terinspirasi dari apa? Mungkin orang tua tadi ya. Dari ibunda ayahanda yang membiarkan untuk berinteraksi dengan yang lain tadi itu ya. Cita-cita semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terutama anak yang mandiri. Mandiri. Nah, tapi kita itu bisa mandiri ketika ekosistem negara itu terwujud. Dan menuju ke sana itu butuh perjuangan. Benar. Nah, ini seperti buku saya tadi itu. Bagaimana men-shifting ya ego ke ego tadi itu, tapi nggak mudah ekosistem itu. Bermakna tadi itu. Seringkali masih ada yang namanya apa? Ego tadi, pencitraan dan sebagainya itu tadi Pak Angki ya. Tapi tetap terus berjuang tadi itu. Betul. Harus berbuat sesuatu. Betul. Kita harus gerak maju terus. Iya. Terus apa lagi kegiatan-kegiatan seorang staf khusus presiden? Nah, setiap hari pasti keliling ya? Iya. Kita tuh sebenarnya kan sebagai non struktural ya. Tapi kita berusaha untuk, misalnya kalau saya sebagai isu disabilitas, mewujudkan program isu disabilitas di setiap kementerian lembaga itu kan juga perlu awareness ya. Karena stigma, karena penyandang disabilitas kan luas ya Pak ya. Ada penyandang disabilitas sensorik, motorik, terus abis itu intelektual, mental, terus ganda. Jadi mendampingi kementerian lembaga untuk programnya ini tuh tepat langsung ke masyarakat penyandang disabilitasnya. Jadi memberikan pendekatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ya? Setuju. Kalau yang punya passion, talenta, wirausaha seperti itu ya? Pendidikan juga diberesin. Bahannya Pak Pulur ke hilir luas sekali. Iya, luas saya kira. Ini luar biasa. Bukan hanya bicara soal bagaimana negara menyiapkan
infrastruktur ya. Yes. Tetapi bagaimana mereka, yaitu tadi kembali Iya, harus mandiri, kompetensinya juga kompetensinya. ditingkatkan. Iya. Terus juga saya kira juga negara juga punya ini ya eh untuk CPNS ya. Itu juga ada apa itu dimasukkan kuota ya, seperti itu ya. Ya, Iya. kuota 2% untuk penerimaan penyandang disabilitas untuk CPNS dan untuk BUMN. Kalau untuk swasta 1%. Seperti apa sekarang rekan-rekan mungkin ya kebetulan di sini belum ada di Basarnas ya. Seperti apa kalau di rekan-rekan di kementerian kita lain? mulai. Iya. Dia setelah dari podcast ini Makanya kita mulai. kita podcast ini ada banyak PR nampaknya. Saya sudah Oke. merancang ini bukan hanya soal membuat buku braille sudah gitu ya. Tadi kita perlu latihan bersama tadi itu. Betul. Tindak lanjut tadi itu. Betul, karena untuk mengetahui kondisi penyandang disabilitas itu memang harus ada penyandang disabilitasnya Iya, secara betul. inklusivitasnya. Jadi untuk perekrutan ini bisa disinergikan dengan BKN Iya. dan PAN-RB untuk kuota penyandang disabilitas sehingga Iya. sesuai dengan kebutuhan dari lembaga-lembaga. Iya. Nanti ini perlu ya Sinergi. asistensi, Yes. masukan dari staf Yes. khusus presiden ini. Pasti. Ya, bagaimana ya tentunya mungkin bukan menjadi tenaga pencarian pertolongan ya, tapi teman-teman yang ya mungkin bisa jadi memberikan ya semacam media iswara ya, mungkin yang tahu keilmuan ya, mengajar Betul, ya, betul. mungkin bisa Untuk memberikan seperti itu. rekomendasi. Rekomendasi ya. Itu setuju Iya. Pak, setuju. Jadi sekarang ini mengawal nih Basarnas akan merekrut penyandang disabilitas. Ditunggu. Ya, dengan adanya silaturahim ini ya, apalagi dikasih buku menuju Indonesia inklusi ini, ya paling tidak saya pribadi akan semakin paham gitu ya. Basarnas harus ikut serta mengambil kesempatan, bukan kesempatan ya sebenarnya. Ini merupakan tugas negara Yes. dan Basarnas harus mengambil peran untuk itu. Gitu. Yes, terima kasih Bapak. Itu Mbak Angki. Iya. Mbak Angki silakan diminum kopinya. Oke. Sarthought, search the inspiration and rescue the world. Keren Mbak Anggi ya, tagline-nya. Tagline-nya lumayan keren ya. Yes. Dikirain ke Basarnas tuh semuanya kaku-kaku, tegang-tegang. Ternyata kesini semuanya sangat hangat sekali disambut. Saya pakai baju agak santai begini Mbak Angki. Mbak Angki, ini saya tanya lebih lanjut ini. Terkait dengan apa nih harapan Mbak Angki untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini? Iya, perempuan ini Iya. kan termasuk kelompok rentan ya Pak. Iya. Kelompok rentan itu youth, perempuan, lansia, disabilitas. Kalau saya semuanya kecuali lansia ya, ya kan. Jadi saya perempuan, saya disabilitas, dan saya youth gitu. Youth. Itu kerentanan yang sangat tinggi sekali. Jadi harapan saya juga untuk generasi berikut ke depannya ini adalah kita memerlukan estafet kepemimpinan. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu jangan sampai berhenti sih hari ini. Dan Iya. kita perlu banget estafet untuk berikutnya karena perjuangan itu kan nggak bisa sebentar. Iya. Kita perlu saling bersinergi, berkolaboratif untuk mewujudkan bagaimana sih kita saling mengempower satu sama lain. Ya. Kolaboratif, Yes, betul. empower. Betul. Iya. Apalagi kalau perempuan ya Pak ya. Mhm. Kita kan gimana caranya kita tuh nggak saling menjatuhkan, tapi woman empower woman. Iya. Karena kita perlu banget perempuan itu banyak banget kalau di sosial media tuh kok kadang-kadang ya komentarnya itu saling menjatuhkan. Saling nge-blame. Blaming satu sama lain. Yes, Iya. sama lain. Jadi ini adalah waktunya kita harus saling support satu sama lain karena tiap Iya. orang itu kan berbeda ya Pak. Itulah yang memberi warna kita gitu. Sama nih konsepnya nih. Saya juga begitu tuh. Menyuarakan yang namanya kolaboratif itu adalah menyeluarkan menuju ke ekosistem. Nggak boleh blaming. Tetapi semua adalah kita gitu ya. Iya kan? Ya Setuju. harus banyak berbuat sesuatu kepada masyarakat. Yes. Hakikatnya kita harus bermakna Setuju. seperti itu. Karena mungkin ya bisa teori konsep yang ketika kita mau mengempower orang, kita harus mengempower diri kita sendiri. Ya kan, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kalau kita udah selesai, barulah kita bisa mengempower orang lain. Setuju Iya, kan Pak? bener. Self leadership.
Yes. Nah, kira-kira itu di situ. Oh ya, ternyata ada di sini ya. Kepemimpinan diri. Udah Pak dosen, Iya. kita bikin tesis di sini udah kita. Udah Pak dosen. Nah, ini apa nih Mbak Angki yang mungkin dalam tahun 2023 ini kebijakan-kebijakan yang sangat strategik ini terkait dengan disabilitas ini? Kalau tugas saya sih 2023 ini adalah memastikan, karena saya juga salah satu yang pembuat pidato Pak Presiden di Hari Disabilitas Internasional. Iya. Jadi saat ini adalah fokus saya adalah memastikan bahwa ini adalah pidato terakhir Pak Presiden yang powerful. Bahwa Bapak menunjukkan bahwa beliau hadir masyarakat inklusivitas. Karena jumlah 22,9 juta itu nggak sedikit. Itu jumlah besar. Dan bagaimana peran serta kementerian lembaga itu sangat luar biasa sekali. Kementerian Sosial sebagai sektor leading pun menjalankan perannya. Kementerian Pendidikan menjalankan perannya. Kementerian Tenaga Kerja menjalankan perannya. Kementerian Bappenas menjalankan perannya. Lembaga Basarnas menjaga perannya. Dan ini kan semuanya banyak. Banyak. Dan mau dijelaskan satu persatu itu Pak Presiden untuk mengucapkan saya thank you juga banyak. Tapi gimana ini bisa suatu pidato ini bisa menjadi statement yang powerful dari seorang kebijakan presiden. Iya. Jadi nggak sia-sia ya kuliah di komunikasi ya ternyata ya. Gitu. Bukan problem komunikasi, malah luar biasa komunikasinya. Komunikasi. Iya, mungkin orang Tuhan lihat, memberikan sesuatu ya. yes, mungkin orang lihat ya, oh Angki kok nggak bisa dengar tapi kok bisa ngomong. Iya. Iya kan. Jadi memang kita nggak bisa disamaratakan Pak. Iya. Jadi setiap penyandang disabilitas itu memang memiliki kapasitasnya masing-masing yang berbeda masing-masing. Mungkin Tuhan memberikan saya tidak bisa mendengar di usia 10 tahun, tapi kan saya sudah bisa bicara. Iya. Jadi mungkin Tuhan ini memberikan saya tidak bisa mendengar, tapi masih bisa berbicara untuk menyampaikan pesan-pesan. Iya. yang Dan luar lain. biasa ini. Terima kasih. Saya sempat loh kepikiran bulan lalu itu mau membuat apa itu Al-Quran Braille itu. Braille. Braille, iya. Saya kontak di mana itu? Di Kementerian Sosial yang ada di Yes. Bandung itu. Sempat ini, tapi belum kesampaian. Tapi insya Allah saya wujudkan itu. Oke. Pengen, Pembuatan ya? Braille untuk apa, Mas? Al-Quran. Al-Quran keren banget. Keren Iya. banget. Sekarang teknologi udah canggih, Pak. Hmm. Jadi gimana teknologi digital ini bisa bentuk suara. Jadi kalaupun Braille-nya sulit, sekarang udah bisa di teknologi untuk Al-Quran yang bersuara. Oh, luar biasa. Ini sekarang saya ingin mengupas ini. Ini PR saya terutama, atau kita. Setelah podcast ini harus ada satu kegiatan-kegiatan ya. Yes. Apa nih kira-kira Mbak Angki yang bisa kita kerjakan? Oke. Kalau saya sekarang ini di Basarnas kan sudah membuat yang namanya Sarkutushul ya, bahan Sarkutushul dalam bentuk braille ya. Ya mungkin nanti pelatihan-pelatihan seperti itu. Ini dari perspektif Ya. kami ya dari Basarnas. Mungkin Mbak Angki punya apa ya, mungkin terobosan atau apa karena sudah bergerak di bidang apa itu, socialpreneur Yes, di masyarakat. yes. Tapi kalau kita bicara karena ini adalah Sartok ya, jadi memang kapasitas yang kita bahas dan diskusi mungkin dari area Basarnas sesuai dengan PP 70 tahun 2019, salah satunya tentang rancangan induk penyandang disabilitas itu adalah bagaimana perekrutan tenaga kerja di lembaga. Gitu. Iya. Mungkin bisa dimulai pertama adalah bagaimana Basarnas bisa mulai merekrut Rekrut ya, ya. tenaga kerja penyandang disabilitas. Karena kenapa? Karena Basarnas ini adalah lembaga yang langsung terjun ke masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat, apakah kelompok penyandang disabilitas ini sudah ada representatifnya belum di lembaga ini? Iya. Jadi dengan semakin banyaknya representatif di baik pusat ataupun daerah, ketika bencana terjadi, jangan sampai bencana terjadi Iya, sebelum iya. bencana terjadi. Ya sudah- untuk kesiapsiagaan lah. Yes, Iya. pertama sesuai karena kita udah ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang akomodasi yang bagaimana saat bencana. Yang pertama itu data pilahnya sudah sesuai sudah ada, atau ya. belum, ya kan. Kedua aksesibilitasnya, ya kan. Ketiga pelatihannya.
bagaimana pemberitahuan sedini saat bencana Terjadi. itu tahu gini. Tahu. Contoh ya Pak ya, saya sebagai seorang penyandang disabilitas tuli, ketika tahu kebakaran kan nggak bisa dengar, ya tahu dari mana kita gitu. Berarti kita harus ada simulasi bencana Iya. sesering mungkin dimanapun, karena kayak nggak tahu kalau misalkan kebakaran saya harus lari kemana, ya kan? Ya. Kalau ada gempa saya harus lari kemana? Itu alam. Yang non alam itu juga yang gimana, ya kan? Dan sehingga ketika tanggap darurat bencana, semua orang udah tahu. Ya. 22 juta orang ini sudah tahu gitu. Lalu pasca bencana, apa yang dilakukan oleh Basarnas saat pasca bencana? Apakah itu rehabilitasi? Ya. Apakah itu sesi psikologi supaya Ya. trauma? Apakah itu fasilitas yang dibangun kembali dengan sinergi banyak pihak? Sebenarnya ini sudah ada di peraturan Peraturan, tersebut, ya. gitu. Tinggal kita nanti menyusun rencana aksinya nih Mbak Anggi, ya, Oke. sama teman-teman BNPB, ya, Kementerian Sosial. Setuju. Kita nggak boleh jalan sendiri nih Mbak Anggi, ya, Setuju. harus bersama nanti. Setuju. Ya. Anytime Bapak jika perlu Iya. rekomendasi dan bantuannya. Ya, pokoknya jangan segan-segan ya nanti ya. Anytime. Nanti saya WA, nanti mungkin perlu ada rapat di sini ya, Yes. dalam rangka untuk menyusun rencana aksi tadi itu. Yang ada jadi Ya, dengan Kementerian Sosial ya. staf susnya Pak Palah ya yang ada ya. Mbak Anggi, ini saya lagi nunggu Sarjek ini. Ya, tadi saya mau pesan ini untuk oleh-oleh buat Mbak Anggi. Karena Mbak Anggi ini staf khusus Presiden, saya yakin tugasnya banyak sekali, tetapi masih sempat ke sini nih. Ya dong, panggilan. Panggilan. Wajib ya Mbak Anggi ya. Ya, Loh, wajib. ternyata paketnya udah datang Mbak Anggi. Oh ya, apa Ini itu? ini quick respon ini Mbak Anggi. Wah, Wih, ada apa ini nih? seperti Basarnas saja nih, quick respon Mbak Anggi. Wah, quick response. Halo Kak. Wis, terima kasih ya. Oke Pak. Quick Siap. respon. Pasti Pak. Jangan lupa seperti Basarnas profesional, sinergi, Siap. militan. Siap Pak. Oke. Kasih. Thank you. Thank you. Wah, ada apa ini? Wah, Mbak Anggi, ini Oke. kenang-kenangan dari Sartok Basarnas. Oke, terima Ya, kasih banyak. ini ada apa nih? buku tahun lalu Basarnas Emas. Wah, Nah. Basarnas emas ya, baiklah Bapak. Terus ini ada buku saya tadi. Oke, sudah kita baca. Iya. Dan ini kenang-kenangan untuk Mbak Anggi. Oke. Wah, terima kasih Ada banyak. helikopternya, Mbak Anggi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Luar biasa. SAR Talk, share the inspiration and rescue the world. Sobat SAR, jangan lupa untuk menyimak perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa di bidangnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sekian, terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.